sekolah, bapak dari guru, SMB, Maksis. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari SMB Citra Bakti studi pendidikan kelas SDM. Jadi tujuan kami sini sekolah yaitu untuk melakukan sharing modul ajar bersama bapak dan guru ini. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Kurnia Abdulmajid. Asal saya dari Medan. Saya di sini sebagai moderator untuk mengatur jalannya sharing atau diskusi tentang modul ajar pada hari ini. Sharing modul ajar pada hari ini untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan dua modul ajar untuk melakukan sharing bersama pada hari ini. Yang pertama itu modul ajar tentang syarat dan karakteristiknya, kemudian modul ajar tentang sistem tata surya. Untuk itu, sharing pada hari ini saya bagi ke dalam 3 sisi. Sisi pertama sisi pengenalan, kemudian yang kedua sisi pemaparan modul ajar, dan yang ketiga sisi sharing atau diskusi bersama. Oleh karena itu langsung saja saya buka sisi pertama yaitu sisi pengenalan. Kemudian kesempatan saya silakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih dan kesempatan yang diberikan saya. Di sini nama saya Semugi, desa Desa. Di sini saya sebagai pemateri yang sebelumnya saya berikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Adminta Frederica Marindo. Saya berasal dari Manggarai Timur, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Informatika. Baik, selamat siang kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Adinani Manaju, biasa dipanggil Yani, asal dari Jember. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosidi, saya dari Program Pendidikan semester 5, saya dari Jember. Selamat siang kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Mariano Senagaga, biasa dipanggil Juli, asal soal Program Studi Pendidikan kelas semester 5. Selamat siang Bapak dan Ibu saya. Perkenalkan, nama saya Firman Boywalo, asal saya dari Bantul Komunikasi. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Ina. Saya dari Program Studi Pendidikan kelas semester 5, asal dari Toraja. Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, asal saya dari Sumbar. Baik, dan teman lagi asalnya dari Sumbar. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Dari sisi pertama saya itu, sekarang saya buka sisi kedua yaitu sisi pemaparan modul ajar. Jadi kesempatan saya silakan kepada materi 1 untuk memaparkan modul ajar tentang dengan materi sistem tata surya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan modul ajar pertama. Di sini modul ajar sudah saya sendiri buat. Modul ajar ini sangat jauh dari kesimpulan belajar dan pertama kali kita buat modul ajar. Jadi dalam modul ajar yang saya buat ini, yang pertama itu ada informasi umum. Di sini saya menggunakan sekolah di Citra Bakti, SMB Citra Bakti. Penyusunan di dalam informasi umum itu ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana,
target peserta didik, jumlah peserta didik, model, metode, dan media pembelajaran. Nah, yang pertama itu pada identitas modul itu yang menyusun saya sendiri. Instansinya di sini SMP Citra Bakti tahun penyusunan 2023 modul akhir ini saya susun tahun lalu. Saya dikenal sekolahnya di SMP kelas 7 alokasi waktu 2 kali 35 menit di pertemuan sebuah. Serta pada kompetensi awal peserta didik dapat mengenal karakteristik dan ciri-ciri benda langit di tata surya. Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan apa itu tata surya dan benda-benda langit serta perbedaan masing-masing. Informasi umum yang kecil itu profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila ini saya menggunakan semua profil pelajar Pancasila. Setelah itu sarana dan prasarana. Pada sarana dan prasarana ini yang saya gunakan alat pembelajaran itu ada laptop, LCD dan proyektor, serta sumber belajarnya itu ada buku, sumber belajar di sini ada buku siswa IPA SMP kelas 7. PPT-nya ini saya juga menyertakan link karena PPT-nya saya buat di Canva. PPT dibuat di Canva dan di sana menyertakan modeling. LKPD-nya juga saya buat di Canva. Jadi ada Canva dan lama dari IPA. Serta video pembelajaran itu saya ambil dari video YouTube tentang siswa tata surya dan bahan ajar di sini saya susun sendiri dan dibuat di aplikasi Canva. Serta sarana dan prasarana itu ruangan kelas yang cukup luas. Setelah itu ada target peserta didik. Di sini ada peserta didik reguler atau dikal. Itu bersifat umum. Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi itu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi yang bos dan memiliki keterampilan mengerti. Serta jumlah peserta didik ini minimal 15 peserta didik dan maksimal 20 peserta didik. Nah, di sini ada model, metode, dan media pembelajaran. Pada model ini saya menggunakan yang pertama itu ada pendekatan. Di sini pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu model pembelajaran problem based learning, yaitu berbasis masalah. Serta metodenya itu ada metode pengamatan, karena di dalam pembelajaran ini ada pengamatan. Setelah itu ada diskusi dan tanya jawab, dan media yang saya gunakan yaitu gambar dan surya. Berikutnya adalah kompetensi inti. Di kompetensi inti itu ada tujuan kegiatan pembelajaran, pemahaman, pertanyaan semantik, dan kegiatan pembelajaran. Di tujuan kegiatan pembelajaran itu pada fase D, karena SMP itu di fase D, serta elemen yang saya gunakan itu sistem tata surya. Bapak Ibu guru bisa langsung saja saya di serta bagaimana? Jadi tujuan kegiatan pembelajaran di sini di fase D dan elemennya sistem tata surya. Bapak Ibu guru bisa melihat sendiri tujuan kegiatan pembelajaran ini. Serta pemahaman-pemahamannya itu apa sih sistem penyusun tata surya, cara membedakan benda-benda langit yang ada di dalam sistem tata surya. Pertanyaan teman itu, apakah ada planet lain yang makhluk hidup bisa tinggal di selain planet bumi, dan mengapa makhluk hidup bisa tinggal di planet tersebut? Berikutnya kegiatan pembelajaran. Baik, di kegiatan pembelajaran itu saya bagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap persiapan pembelajaran, persiapan remaja. Kegiatan pembelajaran ada 2 tahap, yaitu persiapan mengajar dan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, pada
kegiatan, di mana yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka ini waktunya 5 menit, pada kegiatan inti itu 60 menit, dan kegiatan penutupnya 5 menit. Ibu Bapak Ibu bisa melihat di sini saya buat ada warnanya, itu ada maksudnya. Karena salah satu buatan keterangan, jika di sini saya menggunakan metode tanya jawab, maka pada skenario pembelajaran yang saya gunakan, saya akan buat tanda pada skenario tersebut mana yang merupakan kalimat tanya jawab dan kalimat pengamatan dan lain-lain. Setelah itu ada refleksi guru. Nah, refleksi guru ini yaitu refleksi yang guru gunakan setelah pemaparan materi, yaitu untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Serta ada skor-skor yang guru tersebut gunakan untuk memberi nilai pada pembelajaran ini. Berikutnya juga ada asesmen atau penilaian. Jadi pada asesmen dan penilaian itu ada lembar penilaian sikap spiritual. Pada comprehensive disposition dan dimensi profil beriman dan bertakwa. Jadi di sini itu pada dimensi profil pelajar Pancasila, dimensi profil beriman dan bertakwa dengan penilaian sikap spiritual. Bisa dilihat pada lembar penilaian sikap spiritual ini, kategori penilaian menghormati sesama kelompok, menunjukkan sikap cinta pada alam semesta sebagai tanda syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap mampu menjaga lingkungan sekitar maupun bumi sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta setelah lembar penilaian sikap spiritual ini diambil per masing-masing individu. Setelah itu adalah menghitung dengan skor yang sudah ditentukan di atas. Berikutnya, tabel penilaian sikap sosial. Nah, di situ itu profil pelajar Pancasila, dimensi profil mandiri dengan kategori penilaiannya menunjukkan sikap saling baku membantu dalam menyelesaikan soal yang tidak oleh guru, menunjukkan sikap empati terhadap teman kelompok, menunjukkan kemauan dalam mengerjakan tugas kelompok, menunjukkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kelompok masing-masing. Jadi kategori penilaian ini yaitu kategori pada profil pelajar Pancasila mandiri. Berikutnya lembar penilaian pengetahuan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila yaitu dimensi profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Profilnya menjelaskan apa itu kata surya, menyebutkan apa saja benda-benda langit yang ada pada surya, memahami perbedaan antara benda-benda di langit di tata surya. Berikutnya yaitu lembar penilaian keterampilan. Di sini yaitu dengan profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis. Dengan kategori penilaian itu keterampilan memilih kata dalam menjelaskan, keterampilan menampilkan diri di depan kelas. Jadi penilaian lembar penilaian keterampilan profil bernalar kritis yang di sini itu saya buat karena di dalamnya itu ada presentasi. Siswanya itu mengerjakan tugas kelompok, kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas. Di sini akan dinilai keterampilan memilih kata dalam menjelaskan, keterampilan menampilkan diri di depan kelas, ketepatan menjabarkan jawaban, dan ketepatan perilaku dengan nilai sila. Nah, berikutnya itu lampiran. Jadi tadi saya menjelaskan ada bahan ajar yang saya buat dalam bentuk Canva, PowerPoint, bahan tanya. Bisa Bapak Ibu lihat
Ini adalah bahan ajar yang sudah saya buat mengenai sistem tata surya. Bahan tayangnya itu saya ambil di YouTube. Untuk PowerPoint-nya saya buat di Canva dan saya juga menampilkannya pada lampiran. LKPD di sini juga saya buat di Canva dan sudah saya lampirkan pada bagian lampiran. Penjelasan saya mengenai lampiran yang sudah saya buat. Berikutnya saya kembalikan sebagai untuk memimpin kita dalam jalannya sharing kita pada siang ini. Materi 1 yang sudah memaparkan modul ajar tentang sistem tata surya. Yang kedua yaitu akan menjelaskan materi modul ajar tentang syarat dan karakteristiknya. Kepada temannya ini waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang kedua. Di sini modul ajar yang kedua ini dengan temanya itu zat dan karakteristiknya. Pada modul ajar ini ada beberapa submaterinya, beberapa bagian. Yang pertama itu ada informasi umum. Di informasi umum ini memuat ada nama penyusun, tahun pelajaran, jenjang sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, metode, sarana dan prasarana, target peserta didik, asesmen guru menilai pencapaian, tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru bisa simak ini yang ada di layar. Berikutnya ada kompetensi inti. Pada kompetensi inti ini memuat ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna dan pertanyaan memantik. Mungkin kita bisa bahas saja supaya mempersingkat waktu kita. Pada kompetensi intinya, pada capaian pembelajaran itu memuat peserta didik dapat mengidentifikasi sifat zat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan kimia, serta pemisahan campuran sederhana. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik zat padat, cair dan gas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan susunan dan perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia. Pada pemahaman makna, itu peserta didik menemukan sendiri pengertian kata-kata terkait konflik, kemudian mengelaborasi pengertian tersebut dalam contoh-contoh. Dan yang kedua, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk meningkatkan pemahamannya mengenai perubahan zat,
kemudian tentang konsep yang ia buat untuk menjelaskan pada orang lain. Yang berikutnya ada materi ajar. Di sini dibagi menjadi 4 pertemuan. Pada pertemuan pertama itu membahas tentang materi zat dan mujizat. Pada pertemuan kedua itu materi perubahan mujizat. Dan pada pertemuan ketiga itu materi perubahan fisika dan kimia. Dan pada pertemuan keempat itu materi kerakatan zat. Berikutnya ini ada alat dan bahan yang digunakan sebagai media untuk proses praktikum dalam pada materi yang akan dibawakan. Yang berikut adalah kegiatan berdiferensiasi. Di sini kita membedakan ada 3 tipe atau karakteristik pada siswa, di mana pada peserta didik yang visual akan kita sajikan gambar pada setiap teks bacaan. Pada peserta didik auditori disajikan video pembelajaran, dan pada peserta kinestetik disajikan display atau tempel karya. Yang berikut ada persiapan pembelajaran, di mana yang pertama kita akan menyiapkan LKPD untuk tiap kegiatan, dan yang kedua menyiapkan asesmen dan daftar hadir siswa. Yang ketiga menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum, dan yang keempat menyiapkan pembagian kelompok dengan jumlah anggota 4 sampai 5 siswa. Yang berikut di sini ada isi uraian kegiatan pelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar yang sudah tertera pada modul ajar ini. Jadi kita lanjut. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini ada 4 pertemuan, jadi ada 4 kegiatan pembelajaran. Terusnya ada kegiatan pengayaan dan refleksi. Dan refleksinya ada refleksi guru dan refleksi siswa setelah kegiatan pembelajaran. Dan berikut ini lampiran yang di sini yang disediakan hanya LKPD saja, berbeda dengan teman yang satu tadi. Itu ada modul ajarnya, ada PPT, ada LKPD dan bahan bayar, sedangkan di sini hanya LKPD selama 4 pertemuan. Sekian saja pemaparan modul ajar saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mulia. Baik, terima kasih pada materi 2 yang sudah memaparkan modul ajar tentang zat dan karakteristik. Jadi di sini sisi kedua saya tutup. Sekarang saya buka sisi ketiga, yaitu sisi sharing atau diskusi tentang kedua modul ajar yang sudah dipaparkan oleh kedua materi. Jadi untuk itu, waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk mungkin ada masukan ataupun tanggapan tentang kedua modul ajar yang sudah dipaparkan oleh kedua materi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Karena modul ajar ini kami buat sendiri di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah di kuas ini kami diminta oleh dosen untuk sekolah-sekolah untuk sharing tentang yang sudah dibuat, apakah sudah pas atau mungkin masih ada kekeliruan atau mungkin ada kekurangan. Jadi di sisi ketiga ini, sisi sharing atau sisi diskusi, waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu Guru, mungkin
Di kedua modul ajar tadi mungkin ada keliruan ataupun ada kesalahan. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Bapak dan Ibu. Baik, kemudian saya minta modul 1 untuk tahun ini. Informasi ini. Ya, yang pertama ini mungkin untuk informasi ini itu kalau saya lihat dari tampilan ini mungkin identitas mata pelajarannya dari mana, kemudian semesternya juga mungkin kalau bisa dimasukkan ke dalam, sedangkan yang lainnya mungkin lepas. Kemudian coba lihat tujuan pembelajaran. Oh ya, itu belum. Di profil pelajar Pancasila ini kalau saya rasa ambil semua ini saja kalau tidak juga. Mungkin pilih yang pas saja dengan yang kalau banyak ini saja terlalu, artinya kita lebih banyak waktu untuk menilai saja. Mungkin ambil jangan semua ini, kalau ambil semuanya berapa ini ada terlalu banyak. Mungkin 1 atau 2, 3. Jangan semuanya. Kemudian dia coba lihat di bawah tujuan pembelajaran. Kalau tak pas mungkin modelnya ini, tapi pendekatan saya tidak karena tidak lupa biasanya selalu sensitif itu model mau harus sensitif. Kemudian modelnya itu pakai PBL. Saya coba lihat nih dia punya ya KPD-nya, KPD 1. Apakah ada masalah di tampilan? Karena modelnya beda ya, saya harap itu ada masalahnya sehingga CP-nya itu tadi, CP-nya apa tadi? CP-nya bukan surya apa? Ya, nah? CP-nya apa? Kompetensi yang mau dicapai di tes surya itu apa? Sekarang ini mampu membedakan benar-benar lama itu Bukan CP-nya kan? CP capaian pembelajarannya. Dari CP-nya kalau kita lihat tujuan pembelajarannya. CP kalau nomor ini siapa tadi? Ini panitia ini sudah ditampilkan CP-nya. Kalau tinggal dijabarkan dari CP itu tujuan pembelajarannya apa saja. Kalau tidak ada itu ya tidak apa-apa, yang penting CP-nya itu kompetensi yang ada di CP itu harus ada juga di tujuan pembelajarannya, harus ada juga sehingga tercapai CP-nya itu. Kemudian kaitan lagi dengan dia punya model pembelajaran tadi, jangan sampai modelnya PBL tapi yang KPD-nya tidak PBL. Ya, itu maksudnya metodenya PBL tapi dalam pelaksanaan di kelas kita tidak pakai PBL. Itu yang harusnya. Kalau saintifik pasti, kalau upaya itu harus saintifik. Karena itu di dalam demonya elemennya memang kita harus kebayang. Tidak bisa kita langkah-langkah itu tidak bisa. Kemudian tujuan pelajaran itu mungkin ada juga sudah tahu harus lengkap yang A, B, C, D itu yang komponen itu. Yang ABCD itu. Kalau yang coba lihat tujuan pelajaran tadi melalui kegiatan mengidentifikasi dan mengamati video. Ini bisa identifikasi lebih dulu atau mengamati video lebih dulu? Berarti mengamati lebih dulu baru mengidentifikasi. Itu contoh yang kan kita kegiatannya baru contoh berarti mengamati video dulu, setelah diamati video baru kita mengidentifikasi. Gitu saja. Kemudian dia punya ABCD ini saya rasa masih kurang keterangannya. Dia punya keterangan itu maksudnya komponen kemudian belajar itu mungkin masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang, mungkin hari AB itu bisa tambahkan lagi. Misalnya melalui kegiatan mengamati video sistem tata surya dan mengidentifikasi peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur terhadap anugerah Tuhan yang Maha
sistem tata surya, peserta didik dapat menyebutkan dan menuliskan apa saja sistem tata surya dan sistem penyusun sistem tata surya mungkin dengan benar begitu, dengan benar. Masih ada yang kurang sih, tapi mungkin kata-kata ini mungkin ada bisa menyebutkan dan menuliskan, maksudnya menyebutkan dan mungkin bisa diperbaiki sedikit lagi, bukan salah. Namanya proses belajar pasti ada seperti itu. Untuk tujuan pelajaran, sedangkan tadi modelnya sudah, tinggal dia punya kegiatan pembelajaran ya dari sesuai dengan kitabnya betul deh. Tinggal yang BPL ya ikuti yang seperti BPL-nya apa, soal salah dengan nama BPL, salah nama. Tinggal sesuaikan dengan kategorinya. Itu untuk yang modul 1. Karena saya minta kalau yang untuk asesmen itu ya kita punya guru nih. Coba lihat modul yang kedua. Yang mana ya? Modul yang kedua. Modul kedua ini informasi umum, dia punya apa tadi saya sudah bahas nih, ada yang isi. Misalnya metode pembelajaran tidak terisi. Metode pembelajaran tidak terisi. Oh, pakai learning, scientific maksudnya mana? Oh, modelnya dulu yang pendekatannya canggih. Terus yang sebelahnya metode apa itu? Metode diskusi, presentasi. Itu metode apa itu? Metode apa? Diskusi, presentasi, demonstrasi, proyek ini nanti dapat hasil apa ya? Proyeknya. Di pertemuan berapa proyeknya? Di pertemuan keempat kayaknya. Apa itu? Kalau tidak salah tadi Bisa dulu. Ini mau buat apa ya? Sulit paling bawah tuh. Kemudian ini juga mungkin bisa diperbaiki lagi dengan tujuan pelajaran tadi. Saya juga masih ada yang kurang lengkap. Dia punya komponen apa ABCD-nya. Mungkin apa ABCD-nya nanti bisa tanyakan ke kampus. Komponen tujuan pelajaran itu kira-kira apa yang harus ada. Kalau SKPD-nya dipakai discovery ya, tidak tahu bedanya di mana. Harus bisa mengidentifikasi sifat saat ini apa saja, karakteristiknya bagaimana. Misalnya kartu sifatnya apa, karakteristiknya bagaimana. Mereka harus bisa sendiri. Kemudian membedakan perubahan fisika dan kimia, kemudian pemisahan campuran. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik pada cair dan gas. Yang kita belajar tadi yang sudah kurang, yang ABCD nanti belum lagi. Terus pemahaman bermakna. Coba lagi pemahaman bermakna. Tadi aku juga tadi modul 1. Ada juga ya? Ya, mungkin dari saya itu saja. Tinggal tanya mungkin lagi, saya tahu mungkin di tempat lain lagi ada koreksi yang lain lagi bisa masukkan. Kurikulum merdeka ini baru juga jadi kita sama-sama. Bukan berarti kami yang guru ini sudah mahir benar. Nah ini baru
kita baru 2 tahun, tahun ini jadi kita sama-sama belajar. Mungkin dari saya itu lagi, saya kembali ke Ade, aku mengenai mau susunan tentang itu yang Baik, terima kasih. Mungkin dari mereka mau bapak-bapak. Mungkin ada masukan atau saran dari kedua pelajar tadi, dan sebagai saya Not. Baik, terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa sekali. Jujur saya masih betul-betul materi ini siang buat saya mengerti sedikit tentang betul mereka. Sekali lagi terima kasih untuk kemudian pemaparan yang bagus. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, kalau dengan bagi pemaparan sendiri, fokusnya kamu itu bukan di situ, tapi kami. Pertama, kita hanya kita sampai kami semua. Lalu yang kedua, kamu juga sebelum pemaparan ini paling tidak kamu sudah menguasai keseluruhan modul ini, sehingga untuk kata elaborasi tidak berusaha. Dan juga untuk berkaitan dengan ketika kita akan melakukan OCP di mana, kalau kita tahu OCP di sini, tujuannya di sini, bukan di atas bawah, bukan kalau saya atas bawah jadi harus konsentrasi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tadi di modul kedua itu berkaitan dengan metode pembelajaran itu audiovisual dan segala macam itu ada 3 karakteristik cara belajar anak itu. Saya bingung dengan bantuan dan kelompok itu untuk saya dengan asesmen. Dan bantuan apa? Menjadi kelompok. 45 orang dalam satu kelompok. Lalu dengan menggunakan metode 3 metode kompar itu guru bagi seperti apa? Dia bagi pada sebelah yang visual sebelah, yang kakinya yang lebih visual atau seperti apa? Sehingga paling tidak kami juga punya gambaran satu betul mereka itu ya. Saya tidak kasih tahu sudah presentasi. Saya tidak mengerti baris hukum mereka. Minta penjelasan. Oke, baik Pak, untuk mengenai menyiapkan pembagian kelompok jumlah angka sampai siswa itu terdapat pada LPPD. Terakhir, pada pembagian LPPD itu dibagi kelompok, baru diberikan LPPD untuk kerja kelompok. Sedangkan menggunakan 3 jenis ada menggunakan audiovisual dan lain-lain itu pada saat pembelajaran umum. Nah, cara belajar siswa itu di dalam kelas itu berbeda-beda. Ada yang audiovisual, jadi dia suka mendengarkan. Ada yang lainnya yang senang dia TPT baca dulu. Terus ada yang suka mendengarkan dan ada yang suka melihat seperti itu. Jadi pada saat pembelajaran itu kita bisa menyiapkan video, gambar, dan juga alat-alat. Fungsinya itu agar memenuhi semua kebutuhan siswa yang ada dalam kelas. Misalnya ada 5 atau 6 orang siswa itu dia hanya mampu memahami pembelajaran pada saat dengan melihat video. Kita bisa menonton video, semua siswa bisa lihat semuanya. Jadi fungsi video itu bukan hanya untuk 6 siswa tertentu yang tidak bisa memahami dengan menjelaskan penjelasan, tetapi untuk semuanya. Setelah itu menggunakan gambar. Di sini penggunaan gambar itu untuk siswa anak-anak yang mampu memahami dengan cara kita langsung mempraktiknya dengan gambar. Langsung bawa gambar matahari, langsung mengambilkan anak bisa lihat ini gambar matahari begini seperti itu. Jadi mereka mampu memahami saat kita membahasakan dengan gambar tersebut. Dengan mereka melihat mereka memahami matahari begini, bentuknya seperti ini, terus itu dalam penjelasan lainnya itu dengan cara melihat. Dan dengan cara mengenai itu biasanya itu
pembelajaran umum biasanya itu ceramah. Itu kita hanya menjelaskan kepada guru dan murid-muridnya itu bisa mendengarkan seperti itu. Jadi Baik, ini selanjutnya lagi. Terima kasih untuk penjelasan sangat jelas. Saya paham sampai ke situ. Tapi menjadi persoalan kalau empat dalam pertemuan materi yang sama kembali dalam 3 metode gaya untuk pertemuan yang soal ini. Pak, jadi di sini saya gunakan seperti modul ada saya tadi. Di modul ada saya tadi saya gunakan pada pembelajaran pertama itu pada saat saya masuk. Saya menjelaskan materi secara umum. Setelah itu ada siswa lebih memahami lagi saya menampilkan video. Saat menampilkan video, saya membagi kelompok, membagi siswa ke dalam 4 kelompok dan saya memberikan LPD. Dengan cara mereka bisa melihat video dan mengisi jawaban pada LPD. Dengan cara itu, semua metode yang saya gunakan dapat berjalan secara langsung. Berjalan sekaligus. Mungkin saya tambah sedikit. Kalau menggunakan yang tadi, yang apa tadi, pembagian kelompok berdasarkan gaya belajarnya, dan penggunaan visual, itu seharusnya LPD-nya seharusnya boleh LPD-nya hanya satu. Iya, LPD-nya harus juga. Yang visualnya LPD sendiri, audio-nya sendiri, yang kinesthetik harus sendiri. Dan itu sebelum kita harus bisa, makanya kita harus kenal siswa mana yang audiovisual, mana yang sekiranya kelompoknya, yang audiovisualnya sendiri, yang visualnya sendiri, yang senang melihat dan mendengar sendiri, jangan gabung. Sehingga berbeda. Lain hal yang kalau kita bilang menjelaskan itu di awalnya sebelum sudah ini memang kita itu harus ngomong, harus panas mereka, harus panas dengan nama atau video sebelum kita masuk ke materi intinya, sebelum kita kegiatan pelajaran di sini. Biasanya awal itu kita harus sudah ada kegiatan dari dulu. Misalnya kita menampilkan video atau menampilkan nama. Jadi kalau hanya satu LKPD seperti tadi, waktunya saya rasa tidak pas. Karena waktunya itu kalau untuk kita mesti ini jelaskan anak sekolah, bukan kita yang kuliah atau bukan kita yang guru. Satu kali jelaskan tentang kita. Jadi kita harus ulang-ulang sehingga yang LKPD-nya itu bila perlu yang visualnya sendiri, audionya sendiri, yang kinestetiknya sendiri. Bagi mereka sesuai terkopinya gaya belajar masing-masing. Misalnya yang kinestetik, kelompok mereka sendiri kinestetik. Jangan gabung dengan mereka yang visual, jangan gabung dengan mereka yang audio. Itu kalau menurut pemahaman saya. Tapi kalau menurut tadi mau dijelaskan secara semua dengan semua cara tadi, saya rasa juga memang perlu waktu yang panjang. baik, terima kasih atas masukan Ibu mengenai pembelajaran umum segalanya. Kalau untuk LKPD-nya ini, tadi kita sudah menyiapkan materi ceramah yaitu bahan ada saya. Setelah itu bahan payah sebagai untuk siswa-siswa yang bisa di audiovisual dan juga media yang saya gunakan media gambar untuk siswa yang bisa visual. Dia mampunya gimana? LKPD-nya satu saja. LKPD-nya satu, tapi walaupun LKPD-nya satu, tapi cara pengerjaannya itu semuanya itu dengan konsep tiga gaya mengajarnya seperti itu. Jadi di dalamnya itu petunjuk penggunaan petunjuknya itu bisa menggunakan video dengan menggunakan guru mengajar. Karena walaupun LKPD-nya satu, tapi materi ajarnya dari video, dari gambar dan dari materi ajar itu semuanya sama. Hanya penggunaan ketiga bahan ajar yang saya gunakan itu untuk siswa dengan kemampuan belajarnya yang berbeda. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Pak Guru yang sudah memberikan masukan dan saran. Jadi di sini saya sedikit dengan Ibu dari kegiatan yang baru saja Ibu jelaskan tadi. Mungkin di sini itu bisa memberikan masukan kepada kami bahwa itu bisa memilah misalkan dari visual dan gambar, kemudian penjelasan secara langsung itu tidak bisa diberikan secara bersamaan mengingat waktu pelajaran itu
diatur misalkan 2 atau 3 jam saja, jadi tidak bisa menerapkan itu secara bersamaan. Dan itu tentu memberikan pelajaran dan pengalaman untuk proses kami ke depannya. Kemudian kepada teman Anda akan bertanya kepada Ibu. Jadi kepada teman Anda waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, semuanya terima kasih waktu dan kesempatan dari saya. Saya ingin bertanya kepada Ibu satu dulu, Ibu. Di sini saya bertanya Ibu. Yang pertama, apakah tidak bermasalah ketika kita membuat LKPD dengan LKPD contohnya untuk yang siswa yang tidak namanya seperti siswa yang di audio, siswa itu apakah tidak bermasalah? Untuk yang kedua, saya ingin bertanya mengenai ketika melakukan pembelajaran dengan praktikum Ibu, saya ingin bertanya apakah di sini bisa langsung membagi siswa ke dalam kelompok, lalu setelah itu siswa melakukan percobaan, lalu Terima kasih banyak Ibu untuk penjelasan dan kedua pertanyaan maupun penjelasan tanggapan atau saran tentang kedua modul belajar tadi yang sudah dipaparkan oleh kedua teman kami, dan juga dengan waktu salah satunya berapa dari Ibu sudah sekali rumah, tetapi karena kedatangan kami dari Bapak dari Ibu tetap berada di sini, jadi tanpa untuk panjang kata lagi sisi ketiga saya itu dengan tutupnya sisi ketiga ini, maka juga kegiatan pada hari ini yaitu sharing modul. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, jadi saya buat teman-teman mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir, sudah berkenan hadir di tempat ini. Hadir di tempat ini dari awal tadi hingga siang ini. Kami juga saya mau teman-teman mohon maaf karena kami di sini masih di dalam tahap dosen atau tahap belajar. Jadi kami mohon maaf mungkin selama memaparkan materi tadi ada kata-kata maupun tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Kemudian saran yang Bapak dan Ibu berikan itu sangat bermanfaat bagi kami, jadi kami sangat berterima kasih untuk kegiatan dan momen pada hari ini. Sehingga di sini bukan kami mau guru yang lain walaupun kami sebagai guru, tetapi kita saling belajar, saling berpengetahuan, saling berpengalaman. Sekali lagi, terima kasih. Jadi ini sebelum ada teman di kegiatan persiapan ini, kita tinggalkan Pertama saya kemarin itu dari pelajaran Citra Bakti yang sudah memilih isim Regina untuk sebagai tempat atau lembaga untuk adik-adik saling tukar pikiran, saling belajar, baik adik belajar dari guru di sini, begitu juga sebaliknya. Terima kasih banyak. Tadi sudah berproses, tidak banyak yang mau saya sampaikan. Mungkin untuk pembelajaran ke depannya, karena kalau seandainya sudah menjadi guru, keteladanan itu paling penting.
kalau kemarin sepakat dengan saya itu jam 7 hari kami rapatnya agendanya tidak terlalu banyak dengan harapan sebenarnya hari kami tidak rapat. Saya kasih kesempatan untuk adik-adik bersama guru di pagi hari, tetapi karena situasi mungkin ini, jadi kita harus bergeser. Jadi yang paling penting itu keteladanan, kedisiplinan, sehingga tanpa kita berbicara, anak didik kita, anak murid kita sudah bisa kita lihat oh dia seperti ini, oh yang ini itu begini. Jangan sampai kita bilang disiplin terus kita sendiri tidak disiplin. Baik, mungkin itu saja. Yang berikut saya juga menyampaikan permohonan maaf mungkin dalam proses kita diskusi tadi ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai harapan dari adik-adik mahasiswa di Citra Bakti. Saya menyampaikan permohonan maaf khususnya mungkin seharusnya tadi pagi, tapi karena situasi jadi kita harus menjalani itu di sekolah ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada guru sudah sama-sama dengan adik-adik dari Citra Bakti. Juga waktunya seharusnya ini sudah jam lewat. Ada janjinya sampai 1 jam saja, tapi sudah lewat 1 jam. Terima kasih banyak. Jadi salam untuk Bapak Ibu dosen Citra Bakti, khususnya Ketua Dewan Publik. Dan semua foto sudah kirim ke jurusan. Semoga nilai awal bersama kita memang sebelumnya sudah sering, tapi semoga dengan ini dari awal kita terus bersama dengan lembaga. Itu saja, selamat siang.